Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Maya Anggita Putri. Teman-teman bisa panggil aku Maya selaku moderator pada hari ini. Dengan senang hati, aku akan memandu acara ini beberapa menit ke depan. Dengan topik podcast kali ini yang sangat menarik dan sangat relevan untuk kondisi ekonomi kita sekarang, yaitu kebijakan moneter selaku dengan pasar uang. Seperti kita ketahui bersama, kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, pasar uang berperan penting dalam menyediakan likuiditas serta menjadi sarana penyaluran dan transmisi kebijakan moneter. Menarik bukan untuk kita bahas? Bagaimana keduanya saling berhubungan dan berdampak terhadap perekonomian, dunia usaha, hingga masyarakat secara langsung. Nah, hari ini telah hadir bersama saya ketiga pembicara yang akan menemani diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah Rizky Zaidani yang akan mengawali pembahasan mengenai pengertian kebijakan moneter dan tujuan utama dalam menjaga kestabilitasan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah Gebi Reza Panggayu yang akan membahas secara lebih dalam mengenai peran serta mekanisme pasar uang dalam keuangan. Dan yang ketiga adalah Putri Salsabila yang akan mengaitkan bagaimana kebijakan moneter diterapkan melalui pasar uang serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat secara luas. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di podcast kali ini. Semoga diskusi kita kali ini juga dapat memberikan wawasan serta pemahaman baru tentang pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan juga pasar uang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen pertama. Di segmen ini kita akan membahas pengertian kebijakan moneter dan instrumennya. Baik, untuk membuka pembahasan kita, saya ingin mengajak pendengar terlebih dahulu memahami apa itu kebijakan moneter. Di sini telah hadir Rizky Zaidani yang akan menjelaskan dasar kebijakan moneter serta instrumen-instrumen yang digunakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Untuk itu, mari kita sambut Rizky Zaidani. Halo Maya. Halo Rizky, apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik. Oke, Rizky sudah siap? Siap. Oke, nah untuk kita memulai ini, aku mau nanya-nanya sedikit mengenai pengertian kebijakan moneter dan instrumennya. Rizky, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan mengapa hal ini penting mengatur perekonomian nasional? Soalnya pasti teman-teman di sini pada penasaran nih dengan apa pengertian dari itu tadi. Oke, jadi tadi kan tanya apa sih itu kebijakan moneter. Jadi secara sederhananya, kebijakan moneter itu adalah langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral atau kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengatur tingkat suku bunga. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter ini yaitu adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan, guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tentang stabilitas nilai rupiah, yang dimana stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Nah, konsep stabilitas nilai rupiah mencakup stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Stabilitas harga dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil. Nah, stabilitas nilai rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, terus kestabilan nilai rupiah ini diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung terciptanya inflasi yang rendah dan stabil. Jadi lewat kebijakan moneter,
Bank Indonesia membantu menjaga agar daya beli masyarakat tetap aman dan dunia usaha bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja mungkin penjelasan mengenai apa itu bank sentral dan tujuan dari bank sentral itu sendiri. Oke, itu masuk penjelasan yang mudah untuk dipahami ya teman-teman. Lalu Rizky, instrumen apa yang digunakan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter ini? Oke, jadi bank sentral itu menggunakan beberapa instrumen ya untuk menjaga stabilitas keuangan tersebut. Ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu adalah BI atau BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. Sekarang diubah jadi BI rate. Nah, BI rate ini adalah suku bunga acuan dari Bank Indonesia ketika BI mengubah suku bunga acuan, efeknya merambat ke suku bunga pinjaman bank, bunga KPR, bunga kredit usaha, sampai bunga deposito. Jadi ini adalah tuas utama untuk mengatur laju ekonomi. Oke, yang kedua yaitu adalah OPT atau operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka ini dilakukan lewat jual beli surat berharga oleh BI. Surat berharga. Jadi BI ini menjual surat berharga. Ya, ketika kalau BI menjual surat berharga, uang ditarik dari perbankan sehingga jumlah uang beredar berkurang. Nah, begitu juga sebaliknya kalau BI membeli surat berharga, uang masuk ke perbankan sehingga uang beredar meningkat. Jadi OPT ini cara BI mengatur likuiditas atau ketersediaan uang di bank. Nah, yang ketiga yaitu adalah JWM atau Zero Wajib Minimum. Nah, Zero Wajib Minimum ini adalah jumlah dana yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia. Jadi, kalau BI menaikkan Zero Wajib Minimum ini, artinya bank harus menahan lebih banyak uang di Bank Indonesia dan otomatis kemampuan bank untuk menyalurkan kredit berkurang. Begitu juga sebaliknya, kalau Zero Wajib Minimum ini diturunkan, bank punya uang lebih besar untuk memberikan pinjaman. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah standing facilities. Nah, jadi standing facilities ini adalah fasilitas pinjaman dan simpanan dari BI untuk perbankan dalam jangka yang singkat, dalam jangka sangat singkat. Nah, fasilitas ini menjaga supaya BI tetap bisa memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Jadi, BI tujuannya supaya sistem keuangan tetap lancar. Oke, mungkin itu saja beberapa instrumen dalam kebijakan moneter. Oke, Rizky, ini yang jadi pertanyaan juga nih bagi masyarakat. Bagaimana logika sederhana dari kenaikan atau penurunan suku bunga acuan BI ini sendiri? Oke, jadi secara sederhana, naik turunnya suku bunga ini berimpact ke ekonomi global. Nah, mekanismenya yaitu ketika BI menaikkan suku bunga, biaya pinjaman itu menjadi lebih mahal. Akibatnya, masyarakat dan perusahaan mengurangi pengambilan kredit dan pengeluaran. Nah, itulah yang menyebabkan jumlah uang beredar menjadi turun dan inflasi menjadi lebih terkendali. Gitu juga sebaliknya, yaitu ketika BI menurunkan suku bunga, biaya pinjaman itu menjadi lebih murah. Nah, ketika biaya pinjaman itu menjadi lebih murah, kredit biasanya itu menjadi meningkat, belanja masyarakat juga meningkat, dan aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Secara sederhananya yaitu adalah suku bunga adalah pedal gas dan rem bagi ekonomi. Mungkin
bisa diambil kesimpulan kalau BI Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga itu untuk menaikkan jumlah uang beredar, begitu juga sebaliknya ketika Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, uang beredar itu malah semakin sedikit itu atau menarik uang yang beredar di masyarakat. Itu saja mungkin mekanisme dari suku bunga itu sendiri. Oke, ini penjelasannya memang cukup mudah untuk kita pahami ya dari Rizky sendiri. Lalu Ki bisa jelaskan contoh kebijakan terkini dari BI dan dampaknya terhadap masyarakat. Oke, contoh kebijakan BI dan dampaknya pada masyarakat. Mungkin pada contoh BI ini mungkin kita bisa mengambil dari contoh nyata kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023. Nah, ketika itu BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate secara bertahap. Nah, keputusan ini bukan langkah yang spontan, tetapi merupakan respon terhadap kondisi global dan domestik. Nah, jadi pada saat itu dunia sedang mengalami tekanan besar. Pada saat itu harga energi dan pangan melonjak akibat ketidakstabilan geopolitik. Setelah itu ada inflasi global meningkat tajam, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Dan pada saat itu Federal Reserve juga menaikkan suku bunga secara agresif, membuat dolar menjadi menguat. Kalau pada saat itu BI diam saja, rupiah bisa melemah tajam dan harga barang impor bisa ikut melambung, yang akibatnya tentu akan memicu terjadinya inflasi tinggi di Indonesia. Maka BI mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Nah, keputusan ini tentu berdampak ke masyarakat. Mungkin kita akan bahas satu persatu gambaran lengkapnya seperti apa. Yang pertama itu dampaknya pada masyarakat yang mengambil kredit. Nah, saat suku bunga acuan naik, bank-bank di Indonesia ikut menyesuaikan suku bunga kredit. Nah, aksiannya cicilan KPR, kur, pinjaman kendaraan, pinjaman konsumsi, sampai pinjaman usaha menjadi lebih mahal. Nah, banyak keluarga yang awalnya ingin ambil KPR akhirnya menunda dulu karena cicilan meningkat beberapa ratus bahkan juta rupiah per bulan. Mungkin bisa disimpulkan itu beberapa persen lebih mahal itu cicilannya. Beberapa ya. Dan masyarakat kecil dan menengah juga lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi karena biaya pinjaman modal naik. Nah, yang kedua yaitu adalah dampak pada masyarakat yang menabung. Nah, tidak semua dampak dari menaikkan suku bunga ini negatif, tapi juga ada dampak positifnya juga itu pada masyarakat yang menabung. Ketika suku bunga naik, bunga tabungan dan deposito juga ikut naik. Banyak orang akhirnya memilih menaruh uangnya di deposito karena returnnya lebih tinggi dan terbilang aman. Nah, bagi orang yang memiliki tabungan besar, kenaikan deposito ini cukup terasa sebagai tambahan pemasukan. Yang ketiga yaitu adalah dampaknya pada dunia usaha secara lebih luas. Perusahaan besar khususnya yang membutuhkan modal kerja dalam jumlah besar akhirnya menunda belanja mesin, pembangunan gedung atau ekspansi market. Karena itu tadi suku bunganya mahal, jadi dia pengen meminjam uang ke bank itu takut tidak bisa mengembalikannya karena mahal tadi. Nah, di sisi lain, perusahaan yang berbasis ekspor cukup diuntungkan karena nilai tukar yang stabil membantu menjaga harga ekspor tetap kompetitif. Yang selanjutnya mungkin yaitu adalah dampak ke harga barang dan inflasi. Nah,
Ini adalah alasan utama BI menaikkan suku bunga. Ketika belanja masyarakat sedikit menurun dan kredit tidak mengalir terlalu cepat, permintaan barang ikut turun dan tekanan harga berada. Hasilnya terbukti inflasi yang tadinya dikhawatirkan akan melonjak dapat ditekan dan kestabilan dan kembali stabil dalam rentang target BI. Jadi meskipun masyarakat ada yang merasa berat dengan cicilan yang naik, kebijakan tersebut punya tujuan besar, yaitu menjaga harga barang agar kita tidak terus naik dan menghindari resiko yang jauh lebih bahaya, yaitu harga kebutuhan pokok masyarakat, melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat yang membuat masyarakat jauh lebih menderita. Kalau mau dianalogikan itu dengan cara yang lebih sederhana, BI ini seperti termostat ekonomi nasional. Termostat ini merupakan alat ukur ya, alat mengukur suhu gitu. Nah, jadi ketika ekonomi terlalu panas, inflasi tinggi, permintaan berlebihan, BI menarik rem dengan menaikkan suku bunga agar keadaan ini menjadi lebih stabil. Begitu juga sebaliknya, ketika ekonomi justru melambat, konsumsi melemah, usaha menurun, nah BI ini menginjak gas dengan menurunkan suku bunga. Nah, dengan cara ini BI berusaha menjaga ekonomi tetap stabil untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran BI itu tersendiri. Oke, makasih Rizky. Nah, ini yang terakhir nih Ki. Jika digambarkan ya secara sederhana, bagaimana peran BI dalam menjaga agar ekonomi tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan gitu. Secara singkatnya, BI ini berfungsi, BI ini yang tadi kan sudah saya jelaskan sebenarnya gimana peran BI ini dalam menjaga panas dan panasnya ekonomi tadi. Nah, ketika ekonomi itu terlalu panas dan inflasi tinggi, permintaan berlebihan, BI ini menarik trennya dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika ekonomi melambat, konsumsi melemah, usaha menurun, BI menginjak gas dengan menurunkan suku bunga atau mengedarkan uang yang lebih banyak di masyarakat agar perekonomian bisa berjalan lebih cepat. Oke, Rizky, terima kasih Rizky. Nah, teman-teman ini udah dijelaskan dengan Rizky dengan bahasa yang mudah kita pahami, dan semoga teman-teman bisa menangkap ya dari penjelasan Rizky tadi. Terima kasih Rizky sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Sampai ketemu. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu dengan topik peran dan mekanisme pasar uang dalam sistem keuangan. Setelah kita memahami kebijakan moneter nih dari pembicara yang sebelumnya, kita perlu mengetahui media utama penerapan yaitu pasar uang. Untuk itu, saya ingin mengundang Gaby Reza Panggayu untuk menjelaskan lebih jauh tentang pasar uang dan mengapa pasar uang sangat penting untuk kebijakan moneter. Mari kita sambut Gaby. Ya, Alhamdulillah ya. Apa Gaby? Alhamdulillah. Ini pembicara kedua kita Gaby. Gaby, apa kabar? Alhamdulillah. Sejauh ini sih cuma bisa dialhamdulillah gituin aja lah. Gak ada yang spesial juga. Gak ada yang spesial lah, gini-gini aja guys. Gimana, udah siap? Udah. Oke, mulai ya guys. Nah kan Gaby ini menjelaskan tentang peran dan mekanisme dari pasar uang dalam sistem keuangan negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar uang dan bagaimana perannya dalam sistem keuangan menurut Bank Indonesia? Pasar uang ya, kayak yang kita ketahui sih,
kalau pasar dalam pengetahuan umum itu kan tempat di mana mereka melakukan jual beli Iya, dan jualan. banyak aktivitas gitu ya, kayak di pasar Amsterdam misalnya. Iya. Mereka pakai uang buat beli barang, gimana kayak itu tuh biasanya diisi oleh kebanyakan ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih ngerti hal kayak gitu kan. Nah, kalau untuk pasar uang ini biasanya itu giliran bapak-bapak, karena kan kayak yang kita tahu kebanyakan bapak yang mimpin rumah tangga, jadi dia yang cari nafkah. Nah, biasanya tuh kebanyakan orang cari nafkah lewat situ, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misal pasar uang menurut DI itu pasar uang tuh kayak tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dan pihak yang punya kelebihan likuiditas. Di sini yang diperdagangkan tuh bukan sayur rumah atau gimana, sayur cabe atau gimana. Dia tuh dagangin instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari tahun gitu. Nah, terus Ini kayaknya yes, ada ATM-nya guys. Nah, terus tuh kalau perannya itu tuh penting banget dalam sistem keuangan, karena kan pasar uang tuh jadi penjaga likuiditas. Terus dia juga memastikan bank dan lembaga keuangan selalu punya dana untuk beroperasi. Selain itu, pasar ini tuh jalur utama transmisi kebijakan moneter. Jadi apapun yang dihasilkan BI selama acuan pertama-tama bakal berdampak di sini lagi. Tuh, ternyata udah ya untuk memahami perannya dari Bank Indonesia tadi. Lalu mengapa pasar uang sangat krusial? Aduh, masya Allah guys. Saya ulangi ya. Mengapa pasar uang sangat krusial dalam kebijakan moneter? Kalau kita ngomongin kenapa pasar uang itu penting, coba ya kita bayangin, BI ini naikin suku bunga acuan. Nah, dampaknya tuh gak langsung ke kredit atau deposito yang kita kenal sehari-hari. Tapi pertama-tama perubahan itu terasa dulu di pasar uang, terutama di antara yang tanggal. Dengan kita ketika BI melakukan operasi pasar terbuka, kayak menyerap atau menambah likuiditas, semuanya itu terjadi di pasar uang. Dari sini, stabilitas suku bunga, inflasi, sampai nilai tukar bisa dijaga. Jadi, tanpa pasar uang yang sehat dan likuiditas, kebijakan moneter tuh nggak akan berjalan secara efektif. Itu namanya. Oke, ternyata Kita pakai bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami aja sih, biar ya langsung nyerap ke otak, terus nggak bikin jadi penjelasannya tuh jadi cepet masuk gitu loh. Nggak yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. kan kebanyakan orang kan kayak nggak semua orang ke podcast ya. Jadi kebetulan karena podcast ini kita kan awam dan pemula ya podcast, jadi kita pakai bahasa-bahasa yang mudah didengerin aja. Itu senyamannya aja. Nyaman aja guys. Terus Kak Gaby, apa saja instrumen yang bisa diperdagangkan di pasar uang ini? Kalau instrumen-instrumen yang bisa diperdagangkan tuh banyak banget ya di pasar uang. Tapi beberapa yang paling umum yang kayak sering diobrolin itu tuh sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Terus surat berharga jangka pendek kayak treasury bills. Terus juga ada commercial paper yang diterbitkan perusahaan besar. Terus juga ada call money atau pinjaman antar bank yang jatuh temponya sangat cepat. Ada juga deposito jangka pendek dan juga repo, yaitu transaksi jual beli surat berharga dengan janji beli kembali. Nah, instrumen-instrumen ini punya karakteristik utama, yaitu salah satunya ada aman, sangat liquid, dan berjangka pendek. Cocok banget sih buat kebutuhan likuiditas cepat, kayak misal butuh dana cepat nih, yaudah langsung aja sih. Terus Kak Gaby, ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Kenapa pasar uang itu nggak ada tempat fisiknya? Kalau pasar-pasar uang itu kan ada kayak ini namanya nih pasar mama, pasar Amsterdam, kayak tadi pasar baru. Kenapa pasar uang ini nggak ada? Karena kan yang kita tahu, pasar modal sama pasar konvensional itu beda. Kayak tadi, pasar konvensional itu ngejual barang-barang ada, kayak cabai, sayur, jual motor, dan lain-lain. Tapi, kalau pasar modal itu punya bursa dan lantai perdagangan. Pasar uang itu gak punya lokasi fisik. Itu karena transaksi yang dilakukan tuh akan di counter atau langsung atau lembaga. Pelakunya pun bukan masyarakat umum, tapi institusi profesional kayak bank, perusahaan besar, lembaga keuangan, dan contohnya saja Bank Indonesia. Terus tuh kayak dengan teknologi dan sistem komunikasi yang terbang, transaksi pasar uang bisa dilakuin kapan aja dan di mana aja tanpa perlu tempat utama. Jadi itu lebih kayak buat orang-orang sibuk, itu lebih fleksibel gitu, nggak perlu yang ketemu secara formal terus ngurus itu ribet lagi, terus juga harus antri banget. Enggak, itu tuh lebih karena kan jangka pendek.
Gitu guys, ini yang untuk yang kamu tanya kenapa pasar uang itu nggak punya tempat fisik atau lokasi fisiknya untuk mereka memasarkan itu ya. Lalu Mbak Gaby, bagaimana BI memodernisasi pasar uang melalui Blueprint 2025? Blueprint 2025 itu ini baru ya, baru Ya, tahun ini baru ya. banget. Nah, itu tuh kebetulan bagian paling seru juga. Kayak mana sih BI modernisasi pasar uang? Karena kalau pakai blueprint, itu pengembangan pasar uang di 2025, BI itu pengen membangun pasar uang yang lebih jauh lebih modern, efisien, dan aman. Itu tuh caranya kayak digitalisasi penuh, termasuk penggunaan electronic trading platform, terus juga ada penguatan central counterparty, supaya risiko gagal bayar itu makin kecil. Terus juga standarisasi instrumen seperti repo agar lebih transparan dan aman. Dan itu dengan pengembangan benchmark bunga berbasis transaksi nyata kayak Indonesia. Dan tentu aja nih, integrasi lebih kuat dengan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Nah, dari itu semua, tentu aja dia tuh punya tujuan akhir. Dan apa? Menciptakan pasar uang yang lebih dalam, lebih terpercaya, dan siap menghadapi tantangan global. Oke, terima kasih Kak Gaby. Ini gimana penjelasannya sangat mudah untuk dipahami dari Kak Gaby. Karena bahasa sehari-hari kita nih, tongkongan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dari BI. Terima kasih Kak Gaby sudah memperhatikan. Nanti kalau misal ada hal-hal yang masih janggal, kayak pasti ini nih kok nggak dijelasin, izin boleh DM. komen aja, komen di Kita bawah. DM nanti kita Saya kasih aja nama langsung IG-nya. sangat aman banget. Makasih ya Kak Maya udah Terima kasih Kak Gaby. Udah Ketemu lagi Kak Thank Gaby. you. Nah teman-teman, gak terasa kita udah sampai ke segmen terakhir nih, yaitu membahas tentang keterkaitan kebijakan moneter dan pasar uang serta dampaknya. Sekarang kan kita sudah memahami nih bagaimana kebijakan moneter dan pasar uang secara terpisah dari pembicaraan yang sebelumnya. Untuk menyatukannya, saya ingin mengajak Putri Salsabila Sari untuk menjelaskan bagaimana BI menggunakan pasar uang sebagai jalur transmisi kebijakan moneter. Dan seperti apa dampaknya baik ke ekonomi, makro, maupun ke masyarakat. Nah, untuk itu mari kita sambut Putri Salsabila Sari. Halo. Gimana nih Kak Putri? Kak Putri udah siap nih? Alhamdulillah udah siap. Kabarnya baik gak? Alhamdulillah kalau begitu bisa kita mulai nih ya. Ini pertanyaan pertama nih. Kan sering nih ditanyain sama orang-orang awam. Bagaimana sih proses kebijakan moneter itu dapat menjangkau masyarakat melalui pasar uang? Oke, baik. Nah, untuk itu, jadi Bank Indonesia itu kan menjalankan kebijakan moneter menggunakan instrumen yang bekerja seperti rem dan gas nih di perekonomian. Nah, namun penting dipahami bahwa tindakan Bank Indonesia itu tidak langsung menyentuh nih tiap rumah tangga atau pelaku usaha secara personal. Nah, efeknya itu merambat secara bertingkat nih melalui pasar uang dan lembaga-lembaga keuangan yang aktif di pasar itu sebelum akhirnya sampai ke masyarakat umum nih. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama itu fungsi dan posisi pasar uang dalam sistem keuangan. Nah, pasar uang itu adalah bagian dari sistem keuangan yang mencakup penerbitan dan perdagangan instrumen jangka pendek. Atau jangka waktu maksimum 1 tahun. Nah, transaksi pinjam meminjam uang itu jangka pendek antar bank dan antar lembaga nih. Nah, transaksi derivatif suku bunga jangka pendek serta transaksi lain yang memenuhi karakteristik pasar uang baik dalam rupiah maupun valuta asing. Nah, pasar uang itu juga tidak selalu memiliki lokasi fisik tertentu nih, karena banyak transaksi terjadi secara over the counter. Nah, karena karakteristik instrumen yang jangka pendek dan liquid, pasar uang itu menjadi arena utama di mana Bank Indonesia menerapkan dan menyalurkan kebijakan moneter jangka pendek. Nah, yang kedua itu instrumen BI yang dipakai di pasar uang. Nah, ada 4 instrumen nih. Instrumen utama yang menjadi pendukung lomba kebijakan moneter Bank Indonesia.
dan semuanya itu dioperasikan melalui mekanisme pasar uang. Nah, yang pertama itu ada BI rate atau suku bunga acuan. Nah, di mana suku bunga acuan ini yang menjadi patokan nih bagi perbankan dalam menentukan suku bunga pinjaman dan simpanan. Nah, perubahan pada BI rate ini dikomunikasikan sebagai sinyal nih untuk mempercepat atau memperlambat aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua itu operasi pasar terbuka atau open market operation atau disingkat itu umum kan. Nah, itu tuh merupakan kegiatan Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga, termasuk surat berharga negara nih, serta melakukan transaksi repo atau reverse repo guna menambah atau mengurangi uang yang beredar. Nah, melalui OMO ini, BI itu dapat menyerap likuiditas jika uang beredar itu terlalu banyak atau menyuntikkan likuiditas jika dipesan. Nah, yang ketiga itu ada giro wajib minimum, yaitu presentasi dana yang wajib disimpan bank di BI yang tidak boleh dipinjamkan nih. Ketika giro wajib minimum dinaikkan, itu likuiditas yang tersedia untuk kredit itu berkurang. Nah, atau itu juga bisa sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada standing facilities. Apa itu? Itu merupakan fasilitas pinjam dan simpan akhir hari atau lending facility dan deposit facility yang membuat bank itu dapat meminjam dari BI bila kekurangan dana di akhir hari atau menyimpan kelebihan dana di BI sehingga tidak menambah tekanan likuiditas. Nah, dan juga mekanisme transmisi dari BI ke pasar uang. Nah, saat Bank Indonesia memutuskan tindakan kebijakan, misalnya menaikkan BI rate, mengadakan operasi pasar terbuka berupa penjualan surat berharga negara atau menaikkan giro wajib minimum. Nah, langkah tersebut pertama-tama itu mengubah kondisi likuiditas dan tingkat suku bunga di pasar uang nih. Nah, perubahan ini terjadi karena pasar uang itu adalah tempat bank saling meminjamkan dana jangka pendek dan tempat instrumen jangka pendek itu diperdagangkan. Misalnya nih, bila Bank Indonesia itu menjual surat berharga di pasar. Nah, bank dan pelaku lain itu membayar kepada Bank Indonesia nih, sehingga uang beredar di pasar itu jadi berkurang. Nah, jika BI membeli surat berharga, uang itu masuk ke perbankan sehingga likuiditas itu meningkat. Nah, begitu pula jika BI menaikkan BI rate, biaya pinjaman antar bank, overnight atau call money akan naik, sehingga suku bunga pasar uang itu bisa bergerak naik. Nah, ada lagi nih transmisi dari pasar uang ke perbankan dan ke masyarakat. Nah, perubahan tingkat suku bunga di pasar uang dan kondisi likuiditas itu langsung mempengaruhi keputusan bank nih. Nah, bank akan menyesuaikan suku bunga simpanan atau deposito nih dan suku bunga pinjaman atau kita sebut kredit gitu ya. Nah, serta menilai kembali kelayakan penyaluran kredit. Nah, bila likuiditas itu mengetat dan suku bunga naik nih, otomatis bank cenderung mengetatkan penyaluran kredit nih dan menaikkan bunga kredit dan menyesuaikan imbal hasil produk. Nah, apa sih dampaknya ke masyarakat? Nah, dampaknya itu nyata, misalnya kirim kredit seperti KPR yang berbunga itu akan meningkat nih. Nah, biaya modal juga akan naik sehingga pelaku usaha akan menunda ekspansi. Nah, harus kredit ke UMKM itu juga bisa berkurang. Nah, karena nilai tukar bisa berpengaruh, maka harga barang impor tuh juga bisa berubah. Nah, analoginya gini, misalnya BI itu bertindak seperti polisi lalu lintas luar nih. Nah, dia itu mengatur arus kendaraan uang agar tidak macet nih atau inflasi. Nah, dan tidak kosong kontraksi ekonominya. Nah, peran komunikasi dan ekspektasinya itu selain mekanisme teknis lewat instrumen, menekankan bahwa komunikasi Bank Indonesia itu dan kredibilitasnya sendiri membentuk ekspektasi pasar. Nah, lalu BI itu mengkomunikasikan kebijakan dan prospek
yaitu dengan jelas. Nah, masyarakat dan pelaku usaha akan mempercayai bahwa inflasi atau pertumbuhan itu terjaga sehingga mereka menyesuaikan kebiasaan konsumsi, investasi, dan tawar-menawar tadi berdasarkan ekspektasi tersebut. Nah, sebaliknya, komunikasi yang buruk itu dapat meningkatkan ketidakpastian nih dan menurunkan efektivitas transmisi kebijakan. Karena itu komunikasi merupakan salah satu aspek transmisi kebijakan yang penting nih dan masuk dalam mekanisme bagaimana kebijakan moneter sampai ke masyarakat. Nah, ringkasnya ini prosesnya itu adalah BI menetapkan kebijakan. Lalu kebijakan itu diimplementasikan melalui pasar uang seperti BI rate, OMO, GWM, standing facilities. Kemudian pasar uang itu mengubah kondisi likuiditas dan suku bunga jangka pendek nih. Dan perbankan akan menyesuaikan suku bunga kredit atau deposito dan alokasi kredit. Sehingga perubahan itu sampai ke masyarakat nih seperti cicilan, tabungan, dan akses kredit, serta harga impor dan perilaku konsumsi atau Wah, ternyata cukup kompleks ya teman-teman dari mana kebijakan moneter ini dapat menjangkau masyarakat. Saya nggak tahu ternyata bakal kompleks itu. Lalu Kak, mungkin bisa jelaskan nggak mengenai jalur transmisi kebijakan moneter yang paling dominan di Indonesia? Nah, untuk transmisi kebijakan moneter nih, mana yang paling dominan nih? Nah, dari kelima jalur transmisi itu, kan ada 5 jalur transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia kan. Pertama itu ada interest rate channel atau jalur suku bunga. Nah, itu adalah perubahan suku bunga acuan mempengaruhi suku bunga pasar, bunga pinjaman, bunga simpanan sehingga mempengaruhi konsumsi dan investasi. Nah, yang kedua itu ada credit channel atau jalur kredit atau penyaluran pinjaman nih. Nah, selain efek suku bunga, kebijakan itu mempengaruhi kesediaan dan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Nah, bila kebijakan itu mengetat, nah bank menjadi lebih selektif sehingga volume kreditnya itu turun dan aktivitas investasi atau konsumsi itu jadi melambat. Nah, yang ketiga itu ada exchange rate channel atau jalur nilai tukar. Nah, itu merupakan perubahan suku bunga nih dan kondisi likuiditas mempengaruhi aliran modal dan pilihan yang bunga antar negara yang pada gilirannya mempengaruhi nilai tukar rupiah nih. Nah, perubahan nilai tukar itu mempengaruhi harga impor atau ekspor nih dan inflasi juga. Nah, itu ada asset price channel atau jalur harga aset. Nah, kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi harga asetnya seperti obligasi, saham, dan properti. Nah, perubahan kekayaan dari aset tersebut dapat mempengaruhi konsumsi dan investasi nih. Nah, yang kelima itu ada expectation channel atau jalur ekspektasi, di mana komunikasi kebijakan dan kredibilitas itu dari bank sentral itu membentuk harapan pelaku ekonomi mengenai inflasi dan pertumbuhan yang kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi, misalnya itu investasi, penetapan gaji, dan perilaku konsumsi. Nah, untuk mana yang paling dominan di Indonesia nih? Kalau yang paling dominan itu ada interest rate channel atau jalur suku bunga nih. Nah, itu jalur yang paling penting dan dominan di Indonesia nih. Nah, itu kenapa bisa? Nah, karena pengaruhnya itu cepat dan langsung terhadap suku bunga bank nih. Nah, ketika BI itu mengubah BI rate, nah penyesuaian suku bunga kredit dan deposito di perbankan itu terjadi relatif cepat nih. Nah, ini menggambarkan secara eksplisit bahwa penyesuaian BI rate itu mempengaruhi suku bunga deposito dan kredit di industri perbankan. Nah, yang kedua itu sensitivitas masyarakat dan korporasi terhadap biaya pinjaman. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak keputusan konsumsi seperti pembelian rumah, mobil, dan investasi dibiayai lewat pinjaman bank. Nah, karena itu perubahan suku bunga
Gak apa-apa. Maaf ya guys, ini suasananya lagi gak mendukung ya untuk pembicaraan kami yang seserius ini. Karena suasananya tuh gimana ya? Kita mau jelasin. Ini mau hujan dan banyak gangguan. Karena kesalahan kita yang memilih topik dia tidak sesuai pembahasan. Bicaranya seserius ini gitu kan. Harus maklum ya. Oke, kamu sih boleh lanjut lagi gitu. Kamu juga butuhkan waktu ini guys untuk menyenangkan ya kan. Sebetulnya suara sendiri ya. Banyak suara-suara yang harusnya gak masuk ke dalam podcast kita kali ini. Banyak bising lah. Ya, berarti boleh lanjut. Oke, ini kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu mengenai sensitivitas masyarakat dan korporasi terhadap biaya pinjaman. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak keputusan konsumsi besar seperti membeli rumah, mobil, dan investasi itu banyak dibiayai lewat pinjaman bank. Nah, karena itu perubahan suku bunga ini berdampak langsung pada perilaku. Contoh konkretnya nih, kenaikan BI rate pada Oktober tahun 2023 itu dikaitkan dengan perubahan perilaku pinjaman dan konsumsi. Nah, yang kedua itu bukti empiris dari peristiwa kebijakan. Contoh nyatanya itu misalnya kenaikan BI rate di Oktober tahun 2023 itu dan data BPS yang menunjukkan korelasi pengetatan suku bunga dengan penurunan inflasi tinggi sebagai indikator bahwa jalur suku bunga itu efektif. Nah, selain jalur suku bunga ini mengakui pentingnya jalur kredit dan jalur nilai tukar khususnya karena Indonesia adalah negara terbuka dengan kebutuhan impor dan sensitivitas terhadap arus modal asing. Nah, tetapi menyatakan bahwa jalur suku bunga adalah yang paling kuat nih dan dominan bagi transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Putri, bagaimana nih misalkan contoh kasus kebijakan moneter Indonesia terkait pasar uang, misalnya saat pandemi atau saat rupiah melemah di Indonesia? Oke, contoh kasusnya nih ya, kebijakan moneter di Indonesia terkait pasar uang, misalnya saat pandemi atau saat rupiah melemah. Nah, mana itu ada kenaikan BI rate nih di Oktober 2023 nih. Nah, pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 nih. BI itu menaikkan suku bunga acuan nih, BI 7-day reverse repo rate yang kemudian menjadi BI rate. Nah, sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Nah, itu alasannya itu karena langkah ini disebut sebagai langkah preemptif, yaitu bertujuan menahan tekanan inflasi nih, sama tekanan inflasi yang bersumber dari impor. Nah, dengan menaikkan suku bunga itu, suku bunga acuan tersebut, BI memberi sinyal nih kepada pasar untuk menahan dulu lah kegiatan yang dapat memicu inflasi. Nah, dapatnya apa nih? Setelah suku bunga acuan itu dinaikkan nih, suku bunga kredit dan deposito di industri perbankan itu diperkirakan ikut naik juga nih. Nah, peningkatan biaya pinjaman ini cenderung menekan permintaan agregat karena masyarakat dan perusahaan itu menunda pembelian besar dan proyek ini. Nah, ini juga merujuk pada data BPS nih yang mengindikasikan korelasi antara kenaikan tarif dan inflasi. Sedikit ada gangguan. Kita lanjut ya guys ya. Lanjut ke Putri. Oke, ini lanjut aja ya. Jadi juga merujuk pada data BPS nih yang mengindikasikan korelasi antara kenaikan suku bunga dan penurunan inflasi ini setelahnya. Ini digunakan sebagai bukti efektivitas jalur suku bunga. Nah, akhirnya nih waktu BI menaikkan BI rate, banyak orang merasakan jumlah pegang atau kredit itu naik. Nah,
jauh suku bunga bekerja lebih mahal, pinjam, sehingga orang lebih hati-hati dalam berhutang nih. Nah, sehingga terjadilah konsumsinya menurun nih. Nah, sehingga inflasi itu bisa dikendalikan. Nah, untuk likuiditas besar dan produktif isi lokal saat pandemi COVID-19 itu awal pandemi COVID-19 itu kan di tahun 2020 menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi global dan domestik. Nah, ini memicu kebutuhan strategis kebijakan yang berskala besar nih untuk menjaga kelancaran sistem keuangan dan penyaluran kredit. Nah, langkah BI itu langkah yang dilakukan. Nah, Bank Indonesia itu merespon dengan meningkatkan pelonggaran moneter termasuk strategi triple intervention, intervensi di pasar valuta asing dan nah pembelian surat berharga negara dari pasar keuangan serta memperkuat operasi moneter untuk menjaga likuiditas longgar. Nah, BI ini melakukan pembelian surat berharga negara sekunder dan operasi pasar lainnya untuk memastikan dana cukup mengalir di sistem perbankan. Nah, semua langkah ini juga tercantum secara visual. Nah, dampaknya apa itu? Penambahan likuiditas membuat dana di sistem perbankan itu cukup sehingga bank bisa terus menyalurkan kredit. Nah, termasuk kepada UMKM ya yang terpukul oleh pandemi kan ya. Nah, sehingga pembelian surat berharga negara itu juga membantu menjaga pasar surat berharga dan mendukung mekanisme pasar. Nah, intervensi di pasar halat itu membantu menjaga stabilitas nilai tukar sehingga tekanan eksternal dan arus modal itu tidak menghancurkan kepercayaan pasar. Nah, hingga intinya itu saat krisis COVID-19 nih, kita membuka likuiditas supaya bank itu tidak kehabisan napas nih. Nah, seperti memberi oksigen supaya usaha mikro itu tetap bisa bernapas dan kredit bisa terus mengalir. Nah, intervensi saat rupiah melemah di tahun 2020 itu menghadirkan tekanan pada nilai tukar rupiah nih karena faktor global dan arus modal kuat. Nah, ini merinci bahwa BI itu akan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, yang dilakukan oleh BI itu, langkah-langkahnya itu intervensi dilakukan melalui pasar spot, transaksi domestik, forward, dan pembelian surat berharga negara di pasar spot. Nah, laporan BI dan laporan perekonomian Indonesia itu disebutkan sebagai rujukan yang menunjukkan mengapa ini. Nah, dampaknya itu intervensi membantu menahan pelemahan rupiah agar tidak terlalu tajam nih. Nah, pembelian surat berharga negara meningkatkan permintaan terhadap surat utang negara dan memberi sinyal dukungan nih terhadap stabilitas keuangan, menjaga rupiah, membantu melindungi daya beli ekspor dan mencegah lonjakan inflasi. Nah, ini contoh Bank Indonesia main di dua medan sekaligus, pasar uang dan pasar falas. Ketika rupiah melemah nih, BI turun tangan membeli surat berharga negara dan menstabilkan falas supaya ekonomi tidak goyah. Oke, Kak Putri, menurut Kak Putri apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari kebijakan Fed ini, BOJ dan juga Turki? Kebijakan itu kan kita bisa lihat nih kasus Amerika Serikat atau The Fed di tahun 2020 Nah, The Fed itu kan melakukan serangkaian kenaikan suku bunga nih yang cepat dan tajam nih untuk menahan lonjakan inflasi kan di Amerika Serikat. Nah, ini merujuk pada analisis institut yang menjelaskan dampak kebijakan The Fed terhadap pasar global dan domestik. Nah, apa dampak globalnya itu? Kenaikan suku bunga The Fed meningkatkan imbal hasil aset pasar uang di Amerika Serikat.
Sehingga investor global itu tertarik nih menempatkan dananya di instrumen Amerika Serikat nih, misalnya Treasury Bills. Nah, aliran modal menuju Amerika itu dapat menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang. Nah, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas global nih, dan menekan nilai tukar negara-negara berkembang. Nah, untuk pelajarannya itu, bank sentral seperti Bank Indonesia itu harus memperhatikan nih kebijakan The Fed, karena perubahan kebijakan di Amerika Serikat itu dapat memicu arus modal global nih yang mempengaruhi stabilitas pasar finansial domestik. Nah, oleh karena itu, perumusan kebijakan domestik itu perlu dimasukkan kemungkinan dapat eksternal semacam itu. Nah, untuk kasus Jepang nih, untuk Bank of Japan dan Yield Curve Control. Nah, kemarin singkatnya ini, Jepang kan menerapkan kebijakan suku bunga yang sangat rendah nih selama bertahun-tahun ya, dan menggunakan instrumen yield curve control untuk menjaga imbal hasil obligasi jangka panjang di tingkat yang rendah. Reuters itu melaporkan bahwa Bank of Japan ini mulai meretas beberapa aspek kebijakan tersebut dan melakukan penyesuaian pada praktik pembelian obligasi. Nah, dampak dari itu kebijakan ultra long period rendah, suku bunga, dan kontrol kurva hasil cenderung menciptakan distorsi pada harga aset jangka panjang. Ketika normalisasi terjadi, pasar itu bisa mengalami guncangan jika transaksinya tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat dan bertahap. Nah, untuk pelajaran yang dapat itu, jika sebuah bank sentral menerapkan kebijakan yang tidak biasa dari jangka panjang, normalisasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati nih. Nah, berjangka dan dengan panduan komunikasi yang jelas agar tidak mengejutkan pasar nih. Nah, komunikasi yang baik itu diperlukan untuk mencegah volatilitas berlebihan saat kebijakan diubah. Nah, untuk konsumsi sendiri itu Turki kan pernah menerapkan penurunan suku bunga meskipun inflasi sangat tinggi. Nah, keputusan yang menurut analisis trading economics Investiscom sangat dipengaruhi faktor politik dan menyebabkan kestabilan ekonomi. Nah, dampaknya itu pengetatan kepercayaan pasar terhadap kebijakan moneter menyebabkan investor kehilangan kepercayaan nih. Nah, mata uang tuh menjadi anjlok kan. Nah, dan inflasi juga melonjak. Nah, ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bertentangan dengan kondisi fundamental ekonomi dapat menyebabkan kehancuran stabilitas makro. Nah, untuk pelajaran on itu, kredibilitas bank sentral adalah kunci nih. Nah, kebijakan yang menurunkan suku bunga secara agresif ketika inflasi tinggi atau kebijakan yang tidak konsisten dengan data ekonomi dapat berakibat buruk nih. Nah, bank sentral itu harus menjaga kredibilitas dan dasar ekonomi dari setiap keputusan kebijakan. Baik, Kak Putri, apa yang harus dilakukan masyarakat misalkan investor atau pelaku UMKM itu di saat BI rate menaikkan atau menurunkan suku bunga? Nah, rekomendasi untuk masyarakat umum nih. Nah, kami itu bisa periksa jenis bunga pada pinjaman nih. Nah, ini bisa ditekankan agar peminjam itu bisa mengetahui nih apakah bunganya bersifat tetap atau mengambang gitu ya. Nah, jika bunganya mengambang itu, maka ketika menaikkan BI rate, cicilan rumah atau kredit lainnya kemungkinan akan naik nih. Nah, mengetahui jenis bunga itu membantu perencanaan finansial. Nah, yang kedua itu manfaat kondisi deposito saat bunga naik. Nah, ketika BI menaikkan suku bunga nih, nah, imbal hasil deposito itu biasanya jadi lebih menarik kan, karena bunganya naik. Nah, ini bisa mengajak masyarakat untuk membandingkan suku bunga antar bank dan memindahkan simpanan ke produk yang memberi imbal hasil lebih baik bila disodorkan. Nah,
yang terakhir itu bisa siapkan dana darurat nih. Ketika kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban cicilan kan. Nah, sehingga disarankan agar rumah tangga itu bisa menyiapkan cadangan nih. Cadangan dana kan agar tidak terkejut saat biaya kredit itu naik. Nah, untuk rekomendasinya untuk investor itu saat suku bunga naik kan, kalian bisa dapat dan tetap yang pendapatannya tetap berjangka pendek seperti obligasi jangka pendek dan itu menjadi lebih menarik nih karena tingkat returnnya meningkat dan resikonya juga relatif rendah kan. Nah, sementara itu saham dari sektor yang memiliki utang besar, misalnya properti, itu dapat mengalami tekanan karena meningkatnya biaya pendanaan. Nah, oleh karena itu investor disarankan mempertimbangkan dulu nih obligasi jangka pendek dan tetap mendiversifikasi portofolio daripada melakukan reaksi kanan. Nah, saat suku bunga turun nih, pasar saham itu kan cenderung lebih menarik karena biaya modal turun. Nah, dan ekspektasi pertumbuhan itu membaik. Obligasi pajak juga dapat yang tidak opsional dan merancang alokasi sesuai resiko. Nah, ditempatkan prinsip diversifikasi dan pertimbangan jangka panjang bagi investor. Rekomendasi untuk pelaku UMKM bisa beraruskan. Nah, ini bisa ditemukan bahwa UMKM itu harus dan rasional agar tidak kehabisan dana nih untuk kebutuhan pokok. Seperti listrik dan gas. Nah, jangan seluruh modal itu dipakai nih untuk menambah stok. Ada cadangan lagi untuk ibu akibat. Kedua itu perhatikan jenis pinjaman seperti fixed rate, fluktuatif dan tenor. Nah, dia memungkinkan negosiasikan pinjaman yang tetap atau tenor yang sesuai sehingga usaha itu tidak terbebani bisa BI menaikkan. Ini ingatkan bahwa bunga yang mengalami itu dapat menyebabkan kecewaan meningkat. Yang terakhir itu bisa menghindari ekspansi pada kondisi bunga tinggi atau ketika BI melakukan pengatasan biaya modal itu kan sehingga ekspansi dapat menimbulkan risiko likuiditas. Nah, lebih bijak untuk menunda ekspektasi sampai kondisi bunga lebih kondusif. Nah, untuk kesimpulannya ini untuk masyarakat itu bisa dicek dulu cicilan, cek bunga deposito, lalu siapkan dana cadangan. Nah, kalau untuk investor, pertimbangkan dulu nih obligasi jangka pendek bunga naik, jangan panik jual pohon nih. Nah, tapi tetapkan diversifikasi. Nah, untuk UMKM ini jaga arus gas, jangan ekspansi terburu-buru nih. Pilih pinjaman yang aman. Baik Kak Putri. Nih Kak Putri sudah menjelaskan dengan cukup panjang dan kali lebar juga mengenai hubungannya. Terima kasih Kak Putri sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga udah mengundang saya ya. Terima kasih Kak Putri. Nah, mungkin cukup itu yang bisa teman-teman ketahui mengenai kebijakan moneter dan pasar uang. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Rizky, Gary, dan juga Putri atas penjelasan mendalam dan insight-nya. Semoga diskusi kita pada hari ini membuka wawasan kita bahwa kebijakan moneter bukan hanya urusan bank sentral, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, dunia usaha, dan keuangan kita sehari-hari. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah setia mengikuti diskusi dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk para pembicara kita, Rizky, Gaby, dan juga Putri, yang sudah memberikan penjelasan lengkap dengan mudah dipahami mengenai hubungan antara kebijakan moneter dengan pasar uang. Dari diskusi kita ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan moneter bukan hanya soal naik turunnya suku bunga,
tetapi merupakan serangkaian langkah strategis untuk menjaga kestabilitasan ekonomi. Dan pasar uang menjadi jalur penting bagi Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan tersebut, memastikan likuiditas tetap terjaga, serta membantu menjaga sistem keuangan tetap stabil. Melalui beberapa kasus dan contoh yang sudah kita bahas tadi, baik dari Indonesia maupun dari internasional, kita makin sadar bahwa kebijakan moneter memiliki dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, mulai dari cicilan, tabungan, investasi, hingga keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Harapannya setelah mendengar podcast ini, kita semua menjadi lebih peka terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi. Akhir kata, saya Maya Anggita Putri bersama para pembicara kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya, episode podcast Mata Batin. Semoga wawasan ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk memahami dunia ekonomi dengan lebih baik. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.